Nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek, ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan, ya, dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri, ya, Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan, ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari, ya, secara mendalam. Kemudian pada hari minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan, ya. Nah, ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri, ya, bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu, ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas, ya, reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia, ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu, ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa, misalnya. Kemudian bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya.
Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya. Gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Begitu. Itu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada kata bahasa Malaysia kok, kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu. Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Kalau saya yakin benda tu boleh berjaya, saya akan kata boleh berjaya. Kalau saya rasa perkara itu tak mungkin berjaya, saya pun kata tak mungkin berjaya. Dalam kes ini, pada saya, hasil daripada kerjasama Majlis Profesor Negara dengan Asosiasi Profesor Indonesia dan juga Dewan Guru Besar Seluruh Indonesia ini, saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak kita. Walaupun Prof. Dr. Awang seharian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, itu semua itu Mabim. Kenapa tidak Mabim? Mabim tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, Mabim itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah, jadi tubuhlah satu majlis baru, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu. Tapi pada saya, seorang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi, tentulah 200 juta itu yang menentukan. Sebab penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Ya, jadi sekarang saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa ini, bahasa Malaysia, Indonesia dan Brunei ini menjadi
media menjadi lingua franca yang penting bukan saja di ASEAN tetapi di dunia. Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ungkapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan keputusan itu sudah pun dibuat oleh kabinet tetapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak faham kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa